Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Dalam kondisi kita hari ini, kita boleh melihat kasih dan anugerah Tuhan. Meskipun kita tidak satu ruangan, namun kita boleh bersama-sama meninggikan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita satukan hati, memohon belas kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong dan menuntun kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala sesuatu yang boleh kami alami saat ini. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya tangan Tuhan senantiasa menolong dan menopang kami, menuntun kami ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan kami membutuhkan tuntunan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi, mengurapi akan setiap kami, khususnya hamba-Mu, boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini tema kita berbicara mengenai 153. Ini berkenaan dengan jumlah tangkapan murid-murid pada saat mereka mengalami mukjizat yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka sesudah Tuhan Yesus bangkit. Oleh sebab itu mari kita cermati bersama-sama dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi hari ini, perekonomian terdampak dengan merebaknya wabah COVID-19. Usaha semakin lesu, tabungan mulai terkuras karena sudah mulai tidak menghasilkan seperti sebelumnya. Sebagian mulai merasakan lelah, bahkan sebagian sudah mulai putus asa dan bertanya, sampai kapan kesusahan ini berakhir? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan mulai hadir kepada sebagian orang. Ribuan orang harus dirumahkan karena perusahaan mengurangi produksi dan penjualan mengalami penurunan begitu drastisnya. Seorang anak Tuhan, penginjil Amelia Linda,
dari sebuah kamar rumah sakit menuliskan perenungan ini di tengah-tengah wabah COVID-19 saat ini. Keadaan saat ini sangat mencekam. Manusia-manusia berguguran, mereka yang tidak punya dan mereka yang punya tidak pandang bulu. Orang-orang tidak percaya dan orang-orang percaya. Bahkan tercatat banyak hamba Tuhan dan orang-orang percaya yang saleh yang gugur. Banyak orang Kristen menjadi goyah imannya. Banyak orang Kristen merasa takut, bahkan ketakutan. Tulisan ini ingin menceritakan betapa krisisnya hari ini. Ketakutan begitu melanda di mana-mana, termasuk kepada anak-anak Tuhan. Dalam kisah yang kita baca hari ini, sepanjang malam murid-murid bekerja keras. Mereka pergi menangkap ikan, namun dikatakan tidak menangkap apa-apa. Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tetapi berkali-kali mereka menebarkan jala, berusaha untuk menangkap ikan. Mencoba, dan terus mencoba. Tetapi dikatakan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak mendapatkan ikan untuk mereka makan. Mereka merasakan lelah, mereka merasakan lapar. Dari semalam sampai pagi hari itu. Kita tahu bahwa seorang nelayan memang harus siap pulang tanpa membawa hasil tangkapan. Seorang nelayan harus siap kecewa. Namun ia tidak boleh gampang menyerah. Namun ia tidak boleh gampang putus asa. Bahkan ketika seorang nelayan harus menghadapi gelombang yang begitu besar, dia harus siap untuk menghadapinya. Dia harus siap tetap berlayar untuk mendapatkan ikan tangkapannya. Seorang nelayan akan ditentukan tangguh dan tidaknya dari badai, dari gelombang, macam apa yang dia telah taklukkan. Seorang nelayan akan dinilai keberhasilannya. Seorang nelayan akan dinilai betapa tangguhnya dia kalau sudah melewati badai yang begitu besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari itu murid-murid Yesus benar-benar lelah, benar-benar lapar, bahkan putus asa hari itu. Mereka mungkin saja berbisik satu dengan yang lain. Danau ini telah berubah. Dulu banyak ikannya, namun sekarang sudah tidak ada lagi. Sepanjang malam mereka tidak menangkap ikan. Lalu tiba-tiba ada seorang yang berjalan di tepi pantai dan berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Dengan kalimat yang lain bisa diterjemahkan, "Hai anak-anak, apakah kalian memiliki ikan untuk dimakan?" Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan ini adalah hal yang wajar, tidak menjadi sesuatu yang wah bagi mereka. Dan di dalam ayat 4 ditegaskan, mereka tidak mengenali Yesus saat itu. Karena memang kalimat itu adalah kalimat yang biasa diucapkan oleh orang yang lewat ketika melihat nelayan yang baru pulang menangkap ikan. Namun, bukan hanya karena hal itu biasa, tetapi coba perhatikan, hari itu tidak hanya mereka lelah, lapar, dan mereka merasakan putus asa karena tidak menangkap apa-apa. Tapi perhatikan bahwa suasana hari itu, hati daripada murid-murid saat itu, adalah hati yang sangat tidak karuan. Yesus yang mereka ikuti telah dibuat seolah-olah tidak berdaya oleh para pemimpin Yahudi, oleh imam-imam, oleh tua-tua, oleh seluruh agama-agama. Seolah-olah Yesus tak berdaya di hadapan mereka. Bahkan Yesus disalibkan, Yesus mati dan dikuburkan. Harapan atas datangnya pemimpin telah pupus. Sebagian daripada mereka kecewa atas harapan kepada Yesus menjadi pemimpin mereka. Iman kerohanian mereka berangsur-angsur berkurang dan tidak memikirkan bahwa Yesus adalah Mesias lagi. Tidak memikirkan lagi bahwa Yesus adalah anak Allah yang akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu merupakan benar-benar kenyataan. Mereka tidak memikirkan lagi. Karena pada kenyataannya Yesus telah disalibkan dan Yesus telah mati. Iman mereka
sudah mulai berkurang. Iman mereka sudah mulai luntur adanya. Menjawab pertanyaan dari orang yang di tepi pantai yang adalah Yesus itu, murid-murid menjawab dengan lesu. Tidak ada kalimat yang ditujukan kepada Yesus menunjukkan kegagalan mereka, ketidakmilikan mereka atas ikan yang diharapkan. Mereka menjawab dengan lesu, seperti seorang yang telah kalah berperang, seorang yang kalah bertanding, dan iman mereka adalah iman yang terkoyak, yang tidak teguh seperti sebelumnya. Iman mereka sudah mulai berkurang. Selanjutnya orang yang di tepi pantai itu, yang adalah Tuhan Yesus, memerintahkan agar murid-murid menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Mungkin saat itu murid-murid saling bercakap-cakap pelan, atau mungkin berpikir dalam hati mereka masing-masing. Telah semalaman kita menebar, tapi tidak mendapatkan hasil sama sekali. Ini hanya 200 hasta saja. Ini hanya kurang lebih 100 meter saja dari pantai. Perairan yang dangkal. Kita disuruh menebar dan hari sudah mulai pagi. Matahari sudah mulai bersinar. Mana mungkin kita bisa menangkap ikan. Tapi mungkin murid yang lain mengatakan, sudahlah, tebarkan saja. Toh tidak ada ruginya kita mencobanya. Dan akhirnya mereka menebarkan jala seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Penginjil Amelia Linda di tengah-tengah kondisi wabah COVID ini melanjutkan tulisannya. Tepat sekali. Di saat seperti ini, kita dapat melihat ke dalam diri kita sendiri. Siapakah kita sebenarnya? Seorang pengikut sejati Kristus ataukah pengikut abal-abal? Pengikut sejati tetap fokus pada Tuhan dan mengambil kesempatan ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, bertekun di dalam kesesakan, setia melakukan firman-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah kita? Orang-orang yang tetap fokus kepada Tuhan-kah? Orang-orang yang tetap fokus kepada firman-Nya kah? Atau kita adalah orang-orang yang berpengharapan bahwa krisis ini akan kita lalui bersama-sama. Dan berpengharapan bahwa krisis ini akan segera berakhir. Siapakah kita? Dan setelah mereka menebar jala hari itu, mereka saling berpandangan, saling melihat, hai, berat sekali jala ini. Banyak sekali ikan yang kita tangkap. Maka Yohanes sadar dan teringat pribadi yang dapat melakukan mukjizat ini. Pribadi yang bisa melakukan perbuatan ini. Dia teringat, kemudian jantungnya berdetak dengan kencang. Matanya bersinar penuh dengan semangat. Dan dia kemudian membisikkan kepada Petrus, itu Tuhan. Petrus dengan sekejap, dia memakai pakaiannya dan kemudian menceburkan diri ke laut. Dan kemudian dia mendekat kepada Yesus. Di dalam hati murid-murid, seraya ingin berkata, itu Tuhan, itu Yesus. Wow, Yesus telah bangkit. Yesus telah hidup kembali. Dia benar-benar hidup. Inilah yang dipikirkan oleh murid-murid saat itu. Murid-murid merapikan jala dan ikan yang mereka tangkap. Mereka menaruhnya di dalam perahu dan mereka segera mendekat kepada Yesus, ingin memastikan bahwa ini adalah Yesus yang mereka kenal, ini adalah Yesus guru mereka. Mereka menuju pantai menggunakan perahu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, harapan baru muncul dalam diri mereka. Tak henti-hentinya mereka berbicara dalam hati mereka, itu Tuhan, itu Yesus yang telah bangkit. Dan mungkin saja mereka mulai mengingat-ingat bahwa Yesus pernah berkata, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku.
Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Murid-murid mengingat akan hal itu. Yesus akan bangkit. Dan hari ini, Yesus benar-benar bangkit. Dan hari ini, kami berada di hadapan Dia yang telah bangkit itu. Bahkan sesaat setelah peristiwa kebangkitan Tuhan, Tuhan pun berpesan melalui para wanita yang menjumpai Tuhan Yesus. Tuhan mengatakan, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berulang kali mengingatkan apa yang dikatakan olehnya sebelum dia mati di atas kayu salib. Dan ketika dia bangkit, dia berulang-ulang mengatakan hal yang sama. Aku bangkit. Aku telah bangkit. Katakan kepada murid-murid yang lain. Hari itu, murid-murid melihat Yesus yang telah bangkit. Hari itu, mereka merasakan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 153 ekor ikan mereka tangkap di dalam sekali tangkapan. Sangat kontradiktif dengan peristiwa malam sebelumnya ketika mereka semalam-malaman tidak mendapatkan hasil. Tetapi hari itu sekali tangkap 153 ekor ikan mereka dapatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus telah bangkit dan mereka melihatnya. Iman murid-murid dipulihkan hari itu. Seolah-olah Yesus ingin berkata, aku hidup, jangan khawatir, aku memelihara hidupmu. Kalimat ini bergema sampai hari ini. Di tengah-tengah wabah hari ini, Tuhan Yesus hendak berkata, Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada kita semua, anakku, aku ini, Yesus yang telah bangkit. Aku hidup, jangan khawatir, aku memelihara hidupmu. Aku ada hari ini untuk engkau. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, seolah-olah Yesus ingin berkata, di masa sulit ini, aku hadir, aku memelihara hidupmu. Janganlah engkau khawatir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini berlanjut. Setibanya di pantai, mereka melihat ada ikan dan roti di atas panggangan. Lalu kemudian ketika Yesus meminta beberapa ikan hasil tangkapan mereka, dengan cepat Petrus kembali ke perahu, membawa jala itu beserta dengan ikan ke pantai. Dan sambil dia menghitung, dan akhirnya dia dapatkan 153 ikan. Wow, sangat banyak. Dan sekali lagi, ini adalah kontradiktif dengan peristiwa semalam ketika murid-murid menangkap ikan namun tidak mendapatkan apa-apa. Hati Petrus saat itu bergelora dan seolah-olah ingin berkata, dia benar-benar anak Allah. Selanjutnya Yesus berkata kepada murid-murid, marilah dan sarapanlah. Sebuah ajakan untuk menikmati hidangan yang ada. Ajakan ini diikuti dengan membagikan roti dan membagikan ikan kepada murid-murid saat itu. Saya membayangkan bahwa ketika murid-murid menerima ikan dan roti saat itu, mereka membayangkan, mereka teringat akan beberapa peristiwa. 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan. Dan juga peristiwa di malam sebelum Tuhan Yesus disalib, ketika Tuhan Yesus membagi-bagikan roti saat itu. Mereka
mengingat itu semua. Sungguh, ini adalah Yesus yang telah bangkit hari itu. Yesus yang telah menolong murid-murid saat itu. Dan Yesus yang sama adalah Yesus yang telah bangkit. Di dalam iman kita, percaya kita, bangkit dari kematian. Dan adalah Yesus yang sama yang akan menolong kita hari ini di tengah-tengah krisis hari ini. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Yesus akan menolong kita semua hari ini? Puji Tuhan, kita semua percaya bahwa Yesus pasti menolong kita semua. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, anak-anak kami seringkali terbangun jika hujan deras di malam hari. Dan suatu malam hujan turun begitu derasnya. Saya terbangun terlebih dahulu sebelum anak-anak bangun hari itu. Dan kemudian saya berinisiatif untuk masuk ke kamar anak-anak. Dan kemudian saya merebahkan diri di samping anak-anak. Kemudian hujan tidak berhenti, hujan malah bertambah deras turunnya. Dan salah satu anak kemudian bangun. Dan sebelum dia bangkit berdiri, kemudian saya mengelus dia, saya mengatakan, "Papi ada di sini, kembalilah tidur, tenanglah. Ada papi di samping." Malam itu, anak saya kembali tidur sampai pagi karena merasa ada yang menemani. Merasa aman karena ada papinya di sebelahnya. Hari ini, kita menjalani kehidupan yang tidak mudah. Tidak hanya buruh harian, pekerja lapangan yang mengandalkan pendapatan setiap harinya, tetapi juga karyawan. Bahkan para pengusaha sudah mulai merasakan dampak daripada wabah hari ini. Namun Tuhan berbicara secara khusus hari ini kepada kita. Aku telah bangkit. Aku bersamamu. Aku memelihara hidupmu. Janganlah takut. Tetaplah percaya. Tetaplah beriman. Aku bersamamu. Amin. Bapa kami yang di surga, hari ini adalah hari yang penuh dengan pergumulan ya Tuhan. Tidak ada yang luput, pria, wanita, orang tua, anak-anak, kaum berada, kaum sederhana. Mereka terdampak atas wabah hari ini. Namun firman-Mu ya Tuhan, menguatkan kami hari ini. Engkau adalah Allah yang telah bangkit. Engkau adalah Yesus yang benar-benar hidup. Dan Yesus ingin berkata kepada murid-murid saat itu, "Aku telah bangkit dan aku mencukupkan kebutuhanmu. Aku telah menyediakan apa yang engkau perlukan. Janganlah takut, aku memelihara hidupmu." Jemaat sekalian, Yesus yang sama, yang telah menguatkan iman murid-murid, yang telah mencukupkan kebutuhan murid-murid hari itu, adalah Yesus yang hari ini berkata kepada kita, "Aku telah bangkit, aku telah hidup, aku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Janganlah khawatir, janganlah takut, aku memelihara kehidupanmu. Tetaplah percaya, aku telah bangkit." Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.